Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'dal a'yadzi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul man ghada aw raha ilal masajidi fa huwa fi sabilillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ngaparangaken kita sami saged nindakaken setunggaling amalan aktivitas yang dengan aktivitas itu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan kepada kita dukungan berupa nikmat iman, dukungan berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan aktivitas kebaikan. Maka tidak ada satu hal yang patut untuk kita haturkan di hari-hari kita di mana bisa menikmati nikmat itu, nikmat yang bisa dinikmati tetapi tidak bisa dihitung, nikmat yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dipilah dan dipilih. Tapi faktanya ternyata di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat itu memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, taat kepadanya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil untuk sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Oh ngoten. Oh. Jadi saya nggak usah ngerekam nih. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Satu kalimat yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, sebagai kalimat yang lebih utama dari nikmat itu sendiri. Satu ketika ada seorang karyawan, atau mungkin dengan bahasa yang sering kita dengar, seorang gubernur yang mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Karyawan ini mengeluhkan, kenapa terlalu banyak nikmat yang saya rasakan di tempat saya kerja. Jarang nggih Pak Bu, mengeluh karena banyak nikmat itu jarang nggih. Seringnya niku mengeluh kalau kok gajinya kurang, gajinya telat, nyambut gawe ini akeh nggih, tapi gajinya mepet ngoten nggih. Kalau ini tidak. Kenapa saya bekerja di sini fasilitasnya selalu memadai, rezekinya selalu lancar. Nah, karyawan ini mengeluhkan hal tersebut karena dia khawatir jangan-jangan nikmat yang saya dapatkan saat ini akan menjadi fitnah bagi saya, sehingga amanah yang saya kerjakan, amanah yang ditugaskan kepada saya itu akan saya kerjakan tidak seimbang dengan apa yang saya dapatkan. Jadi khawatir Pak, kalau gajinya itu kebanyakan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Satu kesadaran yang
sangat jarang sekali akan kita dapatkan di zaman-zaman ini. Kalau sekarang bicarane kerjane sithik gajine akeh kan ngoten nggih. Bicarane kerjane ngomah nggih. Tengok-tengok nggih ben sase entuk 20 yuta, 100 yuta, 200 yuta lan sak piturutipun. Nah ini tidak. Dia khawatir kalau gajinya itu tidak seimbang dengan nikmat yang dia dapatkan, itu tidak seimbang dengan tugas yang diberikan kepadanya. Umar bin Abdul Aziz kemudian memberikan saran, loh, lah kenapa kamu tidak memperbanyak kalimat alhamdulillah? Li'anna hadzal lafadz, karena lafal ini afdalu minan hadhihi nikmah. Ini lebih utama dari nikmat itu sendiri. Nah, ngapunten ini kesimpulan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengingatkan kepada karyawannya ya, bahwa segala keutamaan yang kamu dapatkan ini ya dari Allah. Maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita seharusnya di dalam setiap bagian dari hidup kita, semenjak kita bangun tidur hingga nanti kita tidur lagi, dari hal yang paling kecil dalam hidup kita hingga perkara yang mungkin menjadi perkara yang paling besar dalam hidup kita, maka jangan sampai kita lupa bahwa Rasul adalah tempat yang patut untuk kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah, kemudian saya dihubungi untuk memberikan tausiah kurang tahu pun jadwalnya siapa, tapi saya baca nanti Sinten Hanif ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan tidak mengurangi yang biasa panjenengan dapatkan dari beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendulang hikmah di tahun baru Hijriyah, tema kita di pagi hari ini. Kenapa saya ingin menyampaikan perkara tersebut? Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang seyogyanya menyadarkan kita. Ketika saya membaca ayat ini itu banyak hal yang berseliweran dalam benak saya. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada hambanya siapapun. Kepada hambanya siapapun. Siapa hamba itu? Kalau kita melihat dalam tafsir yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Ibnu Ashur, ternyata hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah 269 ini itu tidak hanya bagi orang-orang beriman saja, tapi juga berlaku bagi orang yang tidak beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun orangnya, dan kemudian orang itu mendapatkan hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimaksud hikmah di sini diantaranya adalah kesesuaian ilmu dan amal, kesesuaian pengetahuan dengan aktivitas yang dia lakukan. Maka mungkin kita masih ingat penemu lampu, Thomas Alva Edison nih. Ya nanti kalau dirunut dalam sejarah ada yang barangkali kemudian bukan penemunya pertama kali orang Islam lah mengolah. Tapi yang pasti yang terkenal dalam benak kita penemu lampu itu adalah Thomas Alva Edison. Muslim? Sana ya, bukan. Non Muslim. Tapi sampai sekarang banyak orang yang tahu namanya. Ya, bahkan zaman saya kecil dulu, wah seneng loh Pak. Ke perpustakaan Sukoharjo itu, ya, ke perpustakaan di Sukoharjo itu
Nah, biasa nanti ke perpus itu kita minjem buku-buku, karena nggak boleh dibawa pulang nggih. Buku apa bacanya di sana. Nah, hidup saya di Sukoharjo, di sekitar alun-alun Sukoharjo. Ini seringnya wirawi di sana. Nah, itu ada banyak buku yang bisa kita pinjam, di antaranya adalah para ilmuwan dunia. Saya senang baca itu. Di antaranya yang saya temukan Thomas Alva Edison, tidak ada di buku pelajaran sekolah, tidak ada. Tapi taunya dari situ. Nah, dia mendapatkan hikmah, ilmu yang dia miliki, dia terapkan dalam penelitiannya, akhirnya mendapatkan satu penemuan yang luar biasa dan manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan orang kafir pun, non muslim pun bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ikut pelatihan ke sana, kemari. Bisnis apa namanya, ternak lele misalkan. Sing liyane tumbas bibit agak umur seminggu entek kabeh. Tapi karena dia rajin dengan ilmunya, banyak mencari pengetahuannya, dia praktekkan dalam kesehariannya, bisa sukses lah. Padahal modalnya kur ember, terpal, berapa kali berapa, tapi bisa menghasilkan banyak. Allah memberikan hikmah kepada dia, ilmu yang dia miliki dia terapkan. Nah, kalau ngapunten saya memberikan contoh seperti itu. Kalau dalam tafsirnya bukan Thomas Alva Edison, bukan. Kalau dalam tafsirnya dikatakan orang-orang Cina itu terkenal dengan teknologinya. Kemudian orang-orang Yunani terkenal dengan peradabannya. Itu dikatakan secara tegas oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Mereka mendapatkan hikmah, makanya mereka mendapatkan kenikmatan duniawi yang lebih daripada yang lain. Yunani itu kan berkembang peradabannya di zaman Rasulullah hidup. Nanti kalau ada Aristoteles, ada Plato dan lain sebagainya, monggo silahkan dicari. Itu sezaman, bahkan ada yang mengatakan lebih dahulu dari zamannya Rasul. Tapi peradabannya tinggi. Keranten pun apa? Mereka mendapatkan hikmah, dan hikmah itu mereka amalkan dalam arti mereka praktekkan, bahasa amalkan kok kayaknya hanya miliknya orang Islam memang kayak gitu ya, karena kata amal itu kan sebenarnya bahasa Arab. Nah, ini menandakan bahwasanya kalau orang non muslim saja bisa mendapatkan kebaikan yang banyak karena hikmah yang Allah berikan kepada mereka, maka seharusnya kita orang Islam juga lebih berhak. Nah, ayatnya kan milik kita, Pak. Ayatnya kan milik kita. Kenapa mereka yang mendapatkan? Walaupun kalau dirut yo, janjinya kalau ditanya tentang Al-Baqarah 269 nggih mboten ngertos, Pak. Oh, jebule enak ayatnya toh, mungkin gitu kan kalau kita memberitahu. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengamalkan ayat ini? Kita bisa mengamalkan ayat ini, kita lihat pada keseharian kita. Nah ini qadarullah masyafa'al, kita berada di tanggal, kalau di jam tangan saya itu tanggal 11 Muharram, Pak. Kan ada yang ini hari tanggal 11, ada yang hari ini tanggal 10, monggo lah ya. Karena ada yang hari Kemisnya tanggal 1, Jumatnya tanggal 1 ya. Nah, ini bulan Muharram, 11 hari yang lalu terjadi perpindahan tahun dari 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah. Yang kalau boleh saya gunakan dengan kalimat yang saya susun sendiri, bahwa 1447 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punika melakukan perjalanan, memulai perjalanan hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Yasrib 1447 tahun yang lalu. Nah, terus kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian itu? Sebab ngapunten, Rasul hijrah itu bukan karena pengen piknik, bukan karena pengen mencari kehidupan yang layak agar mendapatkan harta yang banyak, bukan.
Tapi Rasulullah hijrah itu dimulai dengan awalan yang begitu, ya, kalau kita baca sejarahnya pun kok nangis betul Pak. Bagaimana para sahabat pun mempertahankan keimanannya, keyakinannya, hanya sekedar agar bisa melakukan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan sorenya. Kan di awal-awal para sahabat itu meluk agama Islam, sholatnya belum 5 waktu, Pak. Baru pagi dan sore. Itu pun tidak ada rukuknya, hanya sujud saja. Jadi baru ada rukuk itu ketika diturunkan syariat sholat 5 waktu, itu baru ada rukuk. Belum ada sujud, belum ada baru ada sujud, belum ada rukuk. Baru ketika ada syariat sholat 5 waktu itu baru ada rukuk. Ada riwayatnya, satu ketika Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Rasulullah, "Mada ya Rasulullah, loh, ini apa ya Rasulullah, kok ada rukuknya?" Rasulullah mengatakan, "Hadza kama umirtu." Ini yang diperintahkan kepada saya. Nah, makanya dalam sholat itu 1 rakaat sujudnya 2 kali, rukuknya ya sekali, Pak. Nah, karena emang asalnya itu sujudnya. Bentuk penghambaan yang paling tampak itu sujud, meletakkan kepala di tempat yang sering kita injak, yaitu tanah. Nah, para sahabat demi mempertahankan itu, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berat hati. Cobi mang penggalih. Nggak ada persiapan awal, "Oh, saya dikumpul ke barang-barangnya, bondo-bondo didelik nih," nggak ada, Pak. Perintah langsung hijrah. Sehingga ada di antara para sahabat itu yang mereka tanpa persiapan apapun, pokoknya apa yang ada di badannya, yang melekat di badannya, yang bisa dia bawa. Sehingga banyak di antara harta-harta kaum muslimin ketika itu kemudian diambil oleh orang-orang kafir. Rasulullah pun terakhir berangkatnya, karena beliau menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Nah, kira-kira semangat yang beliau wariskan kepada kita dari hijrah itu apa? Kan ngapunten, kalau boleh dikatakan perayaan, merayakan, memperingati perpindahan tahun pun itu terjadi setiap tahun toh nggih. Nah, kalau itu suatu hal yang berulang setiap tahun, sementara ngapunten kula panjenengan saya punika mengalaminya, menyaksikannya, bahkan merayakannya macam-macam, wonten sing mengadakan pengajian, ada yang napak tilas, ada yang ya gur ning omah tok nggih wonten, ada yang piknik lan sak piturutipun dan lain sebagainya mungkin ngaten nggih. Nah, kalau kejadian yang berulang setiap tahun ini senantiasa kita saksikan, tetapi kita sebagai seorang muslim tidak bisa mengambil hikmahnya, padahal pelakunya itu adalah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lah ngapunten, kira-kira kerugian apa yang kita alami karena tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian itu? Maka mari kita lihat, kenapa kok hijrah Rasul itu bisa menjadi dasar diawalinya tahun baru Hijriah. Padahal ngapunten, Rasulullah belum jadi Rasul pun bulan Muharram itu sudah ada, Pak. Bulan Safar itu sudah ada. Bulan Ramadan itu sudah ada. Jadi bulan-bulan Hijriah itu ngapunten, itu sudah ada semenjak Rasulullah belum lahir pun sudah ada. Nah, ada satu ketika saya mulai dari kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini saya punya dokumen, saya punya catatan yang kami ributkan karena apa? Di sini ada catatan yang tidak jelas." Dibuka, ternyata apa? Dalam dokumen itu tertulis perjanjian utang piutang. Ajabipun penggalih, presiden ngurusi babakan utang piutang. Yang sekarang
Nggak tahu ngoten nggih. Ngurusin apa mboten, malah mungkin ngutangi yen nyauri mbuh kapan ngoten nggih. Nah, kalau ini beliau diserai satu kasus utang piutang. Yang utang piutangnya punika dalam tulisan itu disebutkan jatuh di bulan Sya'ban. Pertanyaan yang pertama kali muncul dan keluar dari lisannya Umar bin Khattab adalah asy'banu hadhihi sanah awil madiyah awit taliyah. Sebentar, lah ini Sya'bannya ini jatuh tempo Sya'bannya ini kapan? Sya'ban tahun ini, Sya'ban tahun kemarin, apa Sya'ban tahun depan? Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu, Pak. Bingung. Akhirnya kemudian ada orang yang nyeletuk mendatangi Umar bin Khattab, "Fa'rih lana ya Amirul Mukminin." Ya udah kalau gitu mending kita tentukan saja tahun kita, yang kita pakai apa. Akhirnya sahabat Umar mereka mengumpulkan para sahabat untuk menetapkan awal tahun Hijriahnya, awal tahun bagi umat Islam itu apa. Ada yang usulan, udah gini aja, biar gampang kita ikut penanggalan dan tahunnya orang-orang Persia dan Romawi. Yang sekarang menggunakan kita dengan bahasa Masehi. Ada yang protes, loh, lah kan ibadah kita kaitannya dengan Ramadan. Ibadah kita kaitannya dengan bulan Muharram. Ibadah kita kaitannya dengan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Lah kalau kita ikut mereka Januari, Februari, Maret, April, Mei akan hilang nanti bulan-bulan itu. Apunten, puasa Ramadan di bulan apa, Pak? Yang paling gampang ya jawabnya bulan Ramadan ngoten nggih. Lah kalau kita ndak pakai apa kita pakainya nanti Januari, Februari, kapan penentuannya? Nah, kita ndak akan pakai itu. Dan Rasul pun mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka bagian dari mereka itu. Akhirnya tidak dipakai. Pendapat yang pertama. Pada zaman itu kan Persia dan Romawi mendominasi, Pak. Sebagai negara superpowernya, negara adidayanya kan Persia dan Romawi. Itu yang pertama. Kemudian ada yang usul juga, ya sudah, kalau gitu kita mengawalinya dari tahun ketika Rasulullah lahir saja. Nah ini kok sami-sami beda pendapat. Lah Rasulullah lahirnya itu kapan? Tahun gajah, Pak. Lah tahun gajah ini kapan ngoten nggih? Wonten tahun gajah, wonten tahun kethek, wonten tahun sapi, tahun kebo, mungkin ngoten ya. Dan mereka belum mengenal bahwa tahun gajah itu 571 tahun Masehi itu belum tahu, Pak. Enggak, mereka enggak tahu karena emang enggak make itu. Dan 571 tahun Masehi itu kan lagune wong Jawa ngoten nggih. Nabi Muhammad. Niku tengen Mekah mboten-mboten kok Nabi Muhammad mboten pas lagune ra enak ngoten nggih. Lagunya ya enaknya ya di Indonesia, wong Jawa niku pas ngoten nggih. Nah, mereka enggak sepakat kapan tahunnya, bahkan tanggalnya tidak sepakat. Ini tanggalnya tanggal berapa? Kalau panjenengan nanti lihat dalam tarikh, dalam sejarah, itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 10, 9, 10, 11, 12, 13 Rabiul Awal. Walaupun yang kita terapkan di kalender kita tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ada khilaf di situ. Tidak sepakat tanggalnya, tapi sepakat harinya, hari Senin. Nah, kalau kayak gitu tidak bisa dipastikan. Dan ada yang mengatakan jangan kita mengikuti sebagaimana orang-orang Nasoro yang menjadikan hari lahir nabinya sebagai hari raya. Jangan, tidak usah. Akhirnya tidak disetujui. Nah kemudian usulan yang ketiga, ada yang mengatakan ya sudah, kita mengikut sebagaimana hijrahnya Rasul saja. Dengan mengambil sebuah ayat, satu ayat dari surat At-Taubah. La takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Surat At-Taubah 108. La takum fihi abada, wahai Muhammad kamu jangan sekali-kali sholat di dalamnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin,
Sungguh masjid yang dibangun dengan ketakwaan di hari pertama. Nah, min awali yaumin inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa oh berarti dimulainya tahun itu dari hijrahnya Rasul. Min awali yaum itu maksudnya ketika pertama kali beliau sampai di kota Yasrib. Nah, para sahabat kemudian merunut, nah, ini ayat ini turunnya kapan ini? Nah, ditarik ulur, ternyata nama Pak, dari semenjak Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tahun Hijriah itu, tahun awal Islam itu, ya, ditarik ternyata sudah 17 atau 16 tahun yang lalu. Nah, itu nih. Jadi Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tahun awal Hijriah, tahun awal Islam punika di tahun 16 atau 17 Hijriah. Baru ditentukan tahunnya. Oh ya udah, kita menggunakan ini saja berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin haqqu an taquma fihi. Nah, ayat ini kalau panjenengan kula yang sami buka dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu adalah Masjid Kuba. Kan Rasulullah datang ke Yasrib punika pertama kali yang dibangun apa? Masjid. Ya, Rasulullah datang itu bukan kok nyari saya nanti tinggalnya di mana ya, enggak. Datang ke Yasrib itu yang pertama kali beliau pikirkan yang dibangun adalah di mana masjid itu akan kita bangun. Bukan di mana penginapan saya nanti, bukan. Nah, punika nggih, sekelumit sejarah nanti bisa dibuka lagi di dalam kitabnya Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Satu kitab yang zaman saya nyantri dulu itu, wah, yang bahasa kula nggih, kitabnya sangar, Pak. Jadi kitabnya itu berisi tentang sejarah dari sejak penciptaan bumi dan langit, nggih, sampai masa hidupnya Ibnu Katsir. Niku sejarahnya panjang banget. Saya waktu di Jepara dulu itu, wah kitabnya banyak sekali, Pak. Nah, itu senang ngulik cerita-cerita itu, senang, Pak. Ceritanya apa. Salah satu cerita yang saya menarik itu Abu Nawas. Jebule Abu Nawas itu bukan kisah fiktif ya, Pak. Abu Nawas itu kisah nyata nih. Nah, dan Abu Nawas itu adalah seorang ahli hadis, hafal hadis, tapi seneng nongkrong, Pak. Hafal hadis, tapi seneng nongkrong ning warung kopi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya mengambil hadis dari Abu Nawas, apa kata dunia? Kata nih. Itu kalau bahasa mudahnya. Kalau saya ngambil hadis dari orang yang suka nongkrong di warung kopi, lantas apa kata orang? Kenapa hadis diambil dari orang model seperti ini? Jadi beliau itu ahli hadis tapi ya seneng nongkrong itu. Ada satu riwayat yang menyebutkan beliau suka minum khamr. Ada satu riwayat ya, tapi saya masih belum percaya riwayat yang kedua. Saya lebih percaya riwayat yang pertama karena suka nongkrongnya tadi. Nah, dari perjalanan Rasulullah hijrah ini ngapunten malah ke warung kopi nggih. Dari perjalanan beliau hijrah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah ngapunten, ternyata awal mula tahun Hijriah itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 108. La takum fihi abada. Jangan sekali-kali kamu sholat di dalamnya. Jangan kamu sholat di Masjid Dirar wahai Muhammad. Jangan kamu sholat, kalau penyampaian dari Farid Ar-Razi, jangan kamu sholat tapi sholat kamu itu justru menjadikan fitnah bagi dirimu dan orang lain. Namun kalau bahasanya Farid Ar-Razi seperti itu. Loh, memang ada sholat yang menjadikan fitnah bagi diri dia dan juga orang lain. Ada. Kalau praktek pada zaman Rasul yaitu sholat di Masjid Dirar. Kalau Rasul sholat di situ, apa kata kaum muslimin? Loh, Rasul saja sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Akhirnya beliau tidak sholat di situ karena ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, punika kalau mau kita terapkan pada diri kita, nah kira-kira sholat kita sudah bagaimana? Sudah seperti apa? Kira-kira sudah tambah semakin baik atau sebaliknya
entah kalau sama saja atau malah semakin buruk katanya. Ya, kalau bahas masalah sholat, pembahasannya panjang Pak, dari gerakannya, bacaannya dan lain sebagainya katanya. Saya mengambil satu poin saja berdasarkan kepada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, satu ketika saya hendak pergi keluar dari kota Madinah. Kemudian saya mendapati Rasulullah sedang sholat. Rasulullah nembe sholat, ya, mungkin karena rumah beliau dekat masjid, ya kalau sholat di masjid kelihatan katanya. Fasalam tu alaihi, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengucapkan salam kepada Rasulullah yang sedang sholat. Assalamualaikum katanya. Fayaruddu alaina, Rasulullah menjawab salam kami. Terus Rasulullah sholat, ada yang nguluk salam, dijawab Pak, waalaikumsalam katanya. Kemudian di lain waktu, kembalinya Abdullah bin Mas'ud dari luar kemudian masuk ke kota Madinah, beliau mendapati Rasulullah sedang sholat juga di lain waktu katanya. Kembali Abdullah bin Mas'ud mengucap salam lagi, assalamualaikum. Rasulullah mendel mawon, falam yarud alaina. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, kemudian dipanggil Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, inna fis sholati syughlan. Wahai Abdullah, orang sholat itu sibuk. Jadi Rasulullah pesan, orang sholat itu sibuk, jangan diganggu. Nah kira-kira kalau kita sholat itu sibuk, apa nyantai Pak? Kira-kira selama ini kira-kira kita sholat itu sibuk apa nyantai ya? Kemudian saya hanya mengartikan dari lafal hadisnya inna fi sholati syughlan, bahwa dalam sholat itu ada kesibukan. Orang sholat itu sibuk. Nah sibuk apa? Mari kita kembalikan kepada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW dengan orang sholat itu sibuk, yaitu sibuk dalam mentadaburi bacaan dan sibuk dalam mentadaburi zikir dan ayat yang dia baca dalam sholatnya. Itu kesibukannya orang sholat. Lah monggo dibawang sholakan dumateng diri kula panjenengan sami. Kesibukan apa dan sesibuk apa kita dalam sholat dikaitkan dengan bacaan dan ayat yang kita baca. Monggo kita mengambil ibrah dari kebiasaannya sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim punika karena saking pengennya amalannya seperti Rasulullah, niku ikut-ikutan. Dalam tafsirnya Imam Qurtubi menyebutkan ada seorang lelaki melihat sahabat Tamim itu berdiri sholat. Saya melihat Tamim Ad-Dari sholat dari semenjak ba'da isya sampai menjelang subuh. Kuat boten Pak? Ngapunten nggih, katose sekali-kali dalam seumur hidup kita perlu merasakan Pak. Seperti apa toh sholat tahajud dari ba'da isya sampai subuh. Kuat boten Pak Bu? Wah, boh mas atau nih? Lah kalau bukan sekarang kapan lagi ya katanya. Saya bayangkan itu, wah kita kok angel katanya. Pengalaman saya dulu itu waktu masih nyantri dibangunkan jam 2. Karena kalau bangun kayak jam 3 mungkin rampungnya jam 4 Pak. Tangi ini maksudnya, bukan sholatnya. Makanya dibangunkannya jam 2, jam 3 itu sudah kumpul di masjid, seluruh pondok kumpul, nanti diimami sholat tahajud sampai subuh. Wah, niku Pak, goyang kanan, goyang kiri, wonten rencang kula niku sing gedruk-gedruk sikile, gandeng saking ngantuke Pak. Duka, karena pengen menghilangkan ngantuk nopo anyel nih, imame dawane ram macanane ngoten nggih. Niku wonten sing geblak ya. Bluk ngoten. Kene sing krungu arep guyu, mosok salat guyu ngoten nggih. Serba-serbi orang salat tahajud ngoten niku. Nah monggo lah sekali-kali bagaimana atau rasanya salat dari sejak ba'da isya sampai subuh. Yen mboten kiat nggih, bagaimana atau salat dari sejak jam 10 malam sampai subuh. Kalau penjelasannya saya Utsaimin kan Rasulullah biasa memulai jam 9 atau jam 10 malam sampai menjelang subuh. Nah sahabat Tamim juga seperti itu, pengen seperti Rasulullah. Nah, cuma ngapunten, orang yang melihat sahabat Tamim kalau mau yang melihat Tamim itu sholat gumun, lah sholatnya suwe, tapi kok sing diwaca gur kuwi wae.
sanes kulhu nggih, bukan. Nah, setelah selesai sholat, orang tadi bertanya, ya Tamim, kenapa Anda membaca ayat ini? Nanti bisa dilihat dalam tafsir di surat Al-Jasiyah ayat 21 nih Pak. Kenapa Anda suka membaca ayat ini malam ini? Am hasibal ladzina istarahus sayyi'at. Apakah orang-orang pelaku pendosa itu mengira bahwa mereka akan diperlakukan sama di akhirat sebagaimana di dunia? Nah, sahabat Tamim mengatakan, aku khawatir kalau aku masuk dalam kategori ayat ini. Amalku sedikit, tapi merasa bahwa nanti di akhirat aku mendapatkan surga. Oh, sekelas sahabat Tamim ya Pak. Itu masih khawatir kalau dia mengira masuk surga, padahal amalannya tidak cukup. Nah, ini kalau kita kelopkan dengan ayatnya sebenarnya nggak cocok Pak. Karena ayatnya itu berkaitan dengan kejadian antara orang kafir dengan orang muslim, yang orang-orang kafir pun itu mengira orang kafir itu dia ketika di Mekah ya, itu mengecek orang-orang muslim. Apa ya pancen bener engko bar mati iso mlebu ning akhirat meneh. Kalau memang benar yang dikatakan Muhammad yang kamu ikuti bahwa setelah mati itu ada kehidupan, maka kehidupan kami nanti di akhirat itu ya sama saja di dunia. Kami di dunia kaya, ya nanti di akhirat juga kaya. Kalian di dunia miskin, ya nanti di akhirat juga miskin. Nah, orang-orang muslim ketika itu di Mekah ada yang ragu Pak. Oh iya, ngono ya. Lah buktine kono bondone akeh. Ya, sedekah bahasa kita iki. Sedekah yo akeh. Jadi sampeyan ning akhirat ya sugih padha saiki. Lah awake dhewe. Karena kebanyakan mengikutnya Rasulullah itu orang-orang menengah ke bawah, Pak. Paling sing sugih namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar. Paling niku, Pak. Ali bin Abi Thalib saja tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Padahal mantune Rasulullah. Kan Ali pun itu istrinya sinten? Fatimah. Fatimah itu kalau ditinggal pergi perang oleh Ali bin Abi Thalib itu bekerja di tempatnya orang Yahudi ngiling tepung, Pak. Karena kalau ngarep-ngarep gajinya Ali ora enek ngoten ya. Keluar perang, pergi perang, mulai orang gawa duit malah awake kena pedang. Maka kalau kita katakan Ali itu kaya enggak? Yang kaya itu paling beberapa orang saja. Nah, itu dijadikan senjata oleh orang kafir untuk mengolok-olok orang muslim. Nah, maka Allah menurunkan surat Al-Jasiyah ayat 21 tadi. Ini loh, bukti bahwa Allah itu perhatian dengan kalian. Allah itu perhatian, buktinya turun ayat menguatkan iman kalian. Nah, ayat ini diulang-ulang oleh sahabat Tamim dari semenjak awal ba'da Isya sampai subuh, Pak. Kira-kira apal napa mboten? Wah, apal di luar kepala nih. Hanya satu ayat loh, ya. Setiap satu rakaat satu ayat. Nah, kemudian para ulama mengatakan, oh, berarti boleh dalam surat itu kita mengulang-ulang satu ayat diulang terus itu boleh. Ya, boleh. Cuma para ulama mengatakan jangan diniatkan untuk ngapal, Pak. Bukan diniatkan untuk ngapal ayat, tapi mengulangi ayat kalau diniatkan untuk mentadaburi maknanya. Saya kok ngapunten. Mungkin nanti bisa kita praktekkan mulai sekarang. Kalaupun kita tidak hafal banyak ayat, sebelum tidur, kira-kira kok bengi aku meh maca ayat apa ya? Buka ayatnya, dihafal sebentar satu ayat saja, dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, sudah tidur. Bangun tidur, ulangi lagi, gunakan dalam sholat kita. Supados napa nalikanipun sholat iku mboten ngantuk. Kan yang sering menjadikan kita ngantuk dalam sholat itu apa? Wasanane ora paham. Yang sering menjadikan kita ngantuk itu diantaranya apa? Karena wis apal, akhirnya nopo? Mripate merem, lambene umi. Karena ndak paham maknanya, akhirnya ini mak deglu, ngoten Pak. Tapi kalau dia paham maknanya, dia bisa meresapi. Itulah kenapa ada banyak orang beberapa orang yang ketika sholat dia nangis karena dia paham maknanya. Karena dia paham maknanya. Lah monggo satu contoh yang diberikan oleh sahabat Tamim punika monggo kita praktekkan. Kira-kira bisa tidak kita memperbaiki, memaknai sholat kita dengan apa yang dipraktekkan oleh sahabat Tamim ini? Ya banyak, bagus,
Nah, kalaupun nggak bisa banyak, minimal nggih punika kita lakukan dengan rutin. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Tapi nggih ampun ngantos nami nggur Allahu Akbar, Fatihah terus shot, Allahu Akbar, lho kok shot terus, nggih ampun ngoten nggih. Nah, alif lam mim kan sing penting apal to Mas Doka, akhirnya apal ngoten nggih. Padahal kalau kita baca alif lam mim, alif lam ra, shad, kaf, ha, ya, ain, shad nggih. Itu kalau kita baca tafsirnya malah panjang, Pak. Maknanya itu malah panjang. Takwilnya itu malah justru malah panjang. Nah, mending baca terjemahannya. Ya kalau terjemahannya di Al-Qur'an kan nggih alif lam mim nggih alif lam mim, alif lam ra nggih alif lam ra, shad nggih shad ngoten nggih. Tapi dalam tafsirnya panjang malah maknanya. Nah punika hikmah yang pertama monggo kita perhatikan lagi sholat kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sibuk dalam sholat, menyibukkan diri dengan mentadaburi bacaan dan ayat-ayatnya. Baik, punika hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa Rasulullah ketika sampai ke Madinah, ke Yasrib, pertama kali yang beliau bangun perhatikan adalah masjid. Masjid. Berarti masjid itu adalah menjadi sesuatu yang kita sebagai seorang muslim tidak boleh kita tinggalkan. Bahasa sederhananya seperti ini, Pak. Rasulullah itu teladan kita. Rasulullah itu uswah hasanah kita. Ternyata teladan dan uswah hasanah kita itu adalah seorang pribadi yang tidak pernah melepaskan kehidupannya dari masjid. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, umatnya Rasul, tapi masjid itu ora tau ngambah, ora tau diambah. Aku ya tau ning masjid, Mas, ngopo? Kayak ngechat. Lah bar kuwi ya ora. Kan sing penting wis ngamal soleh. Lho ngamal soleh masjid iku pertama kali yaitu memakmurkan masjid, ya salat ngoten nggih. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir. Iman kepada Allah, hari akhir itu pekerjaan hati. Pekerjaan badannya salat, ngoten nggih. Salat. Ngapunten, mungkin di sini tidak ada. Tapi saya pernah mendapati seperti itu. Yang menyampaikan itu bapak saya. Bapak saya kan kuli bangunan. Itu cerita. Yang penting kan wis tahu bangun masjid. Kan hadisnya enek toh, barang siapa yang membangun masjid sebesar, ngoten Pak, wong ra salat wae mudeng hadise lho Pak. Jadi yang ngomong itu salate mbuh karuan sregep napa mboten, kok sregep to, mbuh karuan salat napa mboten. Dia tahu kan jarian bangun masjid gedene sak Pagu Pondoro, kuwi mengko ning nggon surga digenti satu rumah yang bagus. Kan sing penting aku wis bangun, melu bangun. Berarti aku sendiri omah ning surga. Ya Mas, kuwi yen jenengan salat. Ora salat ngoten nggih. Jadi masih ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Tapi saya yakin tidak banyak ngoten nggih. Karena itu pemahamannya orang tidak benar. Jadi dalam ayat ini atau ayat 18 itu yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat. Nah ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi berarti termasuk di antara tanda keimanan itu adalah memakmurkan masjid. Nah persoalannya adalah sok kadang masjid itu malah justru menjadi tempat nopo padu. Saya punya jadwal kajian di daerah mana, Munur Pak. Daerah mana itu? Sebenarnya DKR itu kok timur terus masih jauh gitu ya. Nah itu sudah beberapa bulan ini libur. Kenapa? Karena tidak ada klop antar takmir. Akhirnya imbasnya ke pengajian nih Pak. Kan masane jamaah pengen pengajian tapi gandeng takmir mboten klop akhirnya tidak dapat faedahnya. Ya spray sampai sekarang tidak ada pengajian. Nah, saya juga ngomong, ya Mas jenengan atur nonton nggih. Khusus untuk jadwal di hari itu saya akan kosongi. Sewaktu-waktu kalau panjenengan butuh, saya siap. Saya pertahankan itu karena apa? Karena daerahnya masih minim untuk kajian-kajian. Mesakne ngoten nggih. Khawatir nanti kalau malah dimasuki yang lain, ada misioner dan lain sebagainya kan kasihan.
Nah monggo kita sebagai seorang pribadi muslim, umatnya Rasulullah, ya ikut seperti Rasul lah, jadi takmir masjid ya. Rasulullah takmir masjid Masjid Nabawi ya. Kalau kita menjelaskan monggo di kampung masjidnya Masjid Nopo ya. Makmurkan masjid dan jangan lepaskan peran kita di masjid meskipun mungkin cuma sekedar menjadi jamaah masjid. Sebab apa? Itu bagian dari semangat Rasulullah ketika beliau datang ke Yasrib, ke Madinah, yaitu dengan membangun masjid. Mas bismillahirrahmanirrahim. Ngapuniko, dua hikmah yang mungkin bisa kita dapatkan dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada hikmah-hikmah yang lain dan hikmah itu luas, ya. Bisa kita dapatkan dengan membaca sejarah, membaca tafsir dan lain sebagainya. Dengan itu kita harapkan kita menjadi seorang pribadi muslim yang cerdas dan bermutu. Ampun ngantos berulang kali momen-momen itu terjadi, tapi kita tidak bisa mengambil faedahnya karena kurangnya usaha kita untuk mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini barangkali hikmah yang bisa kita ulas di pagi hari ini dari tahun baru Hijriah yang ke 1447. Semoga bisa diambil faedahnya dan bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih bermutu dan seorang muslim yang cerdas dan pandai dalam mengambil ibrah dari momen-momen penting di dalam agama Islam. Maka tenatur kula ada pertanyaan, Pak? Saya tidak tahu biasanya ada pertanyaan apa enggak nanti. Betul nanti ya. Makatan tutupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.